Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SY dari komunitas SY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menaruh harapan pada Tuhan semata. Apa yang terjadi kalau Anda mengalami suatu kesulitan atau krisis dalam hidup? Apakah Anda membiarkan saja krisis itu menggerogoti hidup Anda? Atau Anda berusaha menyelesaikannya dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan? Suatu hari saya dalam perjalanan dari Lahat ke Palembang. Sejak di Lahat saya memang sengaja tidak isi solar, meski bahan bakar tinggal sedikit. Akibatnya hati saya selalu cemas, jangan-jangan mobil saya kehabisan solar. Begitu jarum penunjuk solar hampir mengarah tanda empty, saya masih berada jauh dari SPBU. Saya harus segera mengisi solar. Saya ingin segera menemukan SPBU. Sepanjang jalan saya berdoa agar saya segera menemukan SPBU itu. Saya juga berharap sisa solar yang ada di tangki masih cukup sampai ke SPBU terdekat. Saya berharap dan terus berharap. Saya berdoa dan terus berdoa. Harapan dan doa-doa saya terkabul. Sebelum solar di tangki mobil itu habis, saya tiba di SPBU. Hati saya terasa lega. Tanpa disadari, saya bersorak gembira. Hati saya tidak perlu cemas lagi. Saya langsung menuju ke bagian solar. Setelah mematikan mesin, saya membuka tangki solar. Solar dari SPBU itu mengucur ke dalam tangki solar mobil saya. Beberapa saat kemudian saya kembali menyetir mobil saya menuju Palembang. Saudara-saudari terkasih, hidup ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan itu mesti kita jalani dengan penuh kesiapan. Kita mesti menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu dibuat stres oleh ketidaksiapan kita. Namun kita mesti akui bahwa kadang-kadang kita lalai. Pengalaman saya tadi bisa menjadi contoh bagi hidup kita. Suatu yang sangat penting tidak boleh dianggap sepele begitu saja. Kita mesti menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Dengan demikian kita tidak perlu cemas dalam perjalanan hidup ini. Apa yang harus kita buat setelah kita melalaikan suatu yang sangat penting dalam hidup ini? Yang mesti kita lakukan adalah segera mengatasi yang kita lalaikan itu. Kita jangan biarkan berlarut-larut begitu saja. Mengapa? Karena kecemasan kita akan terus-menerus berlangsung. Bisa saja kecemasan itu mengganggu hidup kita. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman, kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita memberi waktu kepada Tuhan untuk hadir dalam perjalanan hidup kita. Kita membiarkan Tuhan terlibat dalam setiap perjalanan hidup kita.
Harapan dan doa-doa kita menjadi modal dalam menjalani hidup yang panjang ini. Kita terus-menerus berharap pada Tuhan. Dengan demikian, hidup ini menjadi suatu yang indah. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita. Dan doaku menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.